welcome back to Bibit Bincang-Bincang Tiento. Wah, ini segmen terbaru kita nih Kang. Dan sekarang ini kita sudah kedatangan salah satu yang paling cinta sama Persib kayaknya nih. Ada Kang Tobias Ginanjar. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Gimana? Baik, sehat? I'm good. Oke banget. Alhamdulillah Pangestu ya Kang ya. Sip, kalau gitu. Kesibukannya apa sekarang Kang? Kesibukan yang utama main bola. Walaupun bukan pemain bola, tapi main bola adalah kesibukan utama. Suka banget. Suka banget. Yang kedua, ya di DPRD masih DPRD dan di Viking juga jadi sekum. Oh iya. Di Viking, Viking Persib ya? Viking Persib. Iya. Berarti sama Pak Heru ya? Iya, sama Pak Heru. Mantap. Boleh diceritain Kang, kalau misalnya dulu teh awal-awal jadi bobotohan itu kumaha gitu? Dulu sebenarnya agak unik sih. Dulu tuh saya tuh bukan berasal dari keluarga yang penyuka bola, bukan berasal yang dari keluarga yang pecinta Persib. Jadi kan kebanyakan bobotoh Persib itu ada istilah dari from father to son gitu, dari bapaknya ke anaknya terus turun menurun. Nah, saya tuh agak berbeda, nggak seperti itu. Di keluarga saya nggak ada yang suka bola, nggak ada yang suka Persib, tapi entah kenapa ketika ibu saya hamil, ngidamnya tuh tiba-tiba nonton Persib. Oh gitu? Waktu saya hamil, tiba-tiba nonton Persib. Ibu saya yang cerita sih ke saya, ada sampai foto sama Ajat Sudrajat dan sebagainya macam. Tiba-tiba pas udah melahirkan nggak pengen lagi tiba-tiba. Nah udah dari kecil saya senang nonton di TV dulu awal-awal, terus kemudian dari pergaulan diajak teman ke stadion waktu itu SMP kelas 1, jadi keterusan terus sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ya. Tapi berarti ada adik juga kan? Nggak ada yang suka Persib. Nggak ada yang suka Persib. Kakak, adik nggak ada yang suka bola. Oke. Dulu suka, tapi berarti suka main bola ya, berarti main bola di lapangan kayak gitu waktu kecil suka juga. Oh, kalau dari kecil main bola udah tergila-gila. Berarti dulu teh waktu hamil teh zaman-zamannya angkatan Kang Ajat. Iya, 86 saya lahirnya. Oh, iya. Lagi Persib, lagi jaya-jayanya. Masih perserikatan berarti ya? Masih Perserikatan. perserikatan belum. Oke, itu. Terus kalau misalnya nih sekarang saya tanya lagi Kang, kenapa akhirnya dulu berarti dulu termasuk yang gila nonton di stadion juga, atau ya saya mah nonton kalau emang ada waktu ke stadion, kalau di TV gitu. Gila sih, dari awal begitu pertama ke stadion langsung gila, langsung terus. Nggak apa, ibaratnya nggak bolos. Nggak bolos. Ada sampai beberapa tahun tuh yang ada satu musim full nggak pernah ketinggalan kandang, sampai liga-liga antah berantah kayak Copa Jisamsu apa dulu yang ini juga selalu nonton. Tapi yang di Bandung atau yang away juga dihajar juga? Yang full nggak pernah absen di Bandung. Ada beberapa musim nggak pernah absen, tapi kalau di luar kota ya pasti adalah yang absennya gitu. Oke, paling inget away itu kemana Kang? Nonton away? Paling inget itu waktu ke Malang lawan Persija. Dulu partai Persija dulu nggak boleh main di Jakarta kalau nggak salah. Di Malang mainnya di Stadion Gajayana. Saya ke sana telat datangnya, kan rombongan besar naik kereta. Saya telat. Waktu itu saya hampir salah masuk tribun Jackmania. Udah pakai tribut tuh? Udah. Cuman untungnya mereka udah pada di dalam, saya masih di luar tuh. Dan dekat-dekat kok, makin dekat kok oren gitu kan. Untungnya mereka nggak ada yang aware lah gitu, karena agak masih agak jauh juga. Jadi langsung balik gitu. Oke, itu paling diingat atau paling jauh? Kalau paling jauh kalau paling jauh kemana ya? Sumatera udah, Kalimantan udah, ya Sumatera Kalimantan sih, Papua belum nyampe. Waktu itu berarti ke Borneo atau Barito ya, atau Mitra Kukar? Dulu Persiba Balikpapan. Oke, wah jauh juga ya Kang. Secinta itu ya Kang? Cinta dong. Terus boleh diceritain Kang kenapa akhirnya masuk Viking Persib Bandung, masuk ke dalam lingkup Viking Persib Bandung? Dulu awalnya diajak temen SMP saya
si Angki namanya dulu, sekarang masih sama gila juga. Gila bola. Gila bola, gila Persib. Tapi udah agak tobatan lah kalau makin tua mah ya. Enggak juga. Oh, enggak sih, juga. Masih sama. Diajak, jadi dulu ke stadion sama dia diajak. Dulu yang mengajak saya pertama ke stadion bukan dia, yang kedua bareng dia. Dulu ngajaknya di Viking, di Tribun Viking gitu, di selatan dulu kan. Nah ini dikenalin lah bahwa Bobotoh tuh ada beberapa kelompok, dia udah masuk duluan. Jadi tertarik lah, pengen anterin dong daftar gitu. Oh, ada daftarnya juga? Ada, dulu di Jalan Gurame kan. Kalau boleh dijelasin lagi, itu yang tadi Akang sempat saya garis bawahi adalah ternyata pada saat nonton tuh ada community ini. Memang ada apa aja sih, Kang? Wah banyak banget dulu. Sebelum era sekarang tuh dulu mungkin ada puluhan sampai ratusan kelompok ya mungkin ya. Yang terbesarnya? Dulu Viking juga belum terlalu besar juga. Nah cuman lama kelamaan Viking menjadi paling besar. Nah kelompok yang kecil-kecil ini dulu menyatu jadi Bomber tahun berapa ya, 2001 atau 2000? Bomber 2000 ya lupa saya. Pokoknya menyatu menjadi Bomber. Nah jadi sekarang kan yang terkenalnya kan Bomber, Viking gitu kan. Gitu. Dan Akang di Viking? Saya di Viking. Lalu akhirnya sekarang jadi sekretaris umum? Sekretaris umum. Kang kalau mau nanya ini mah beneran mau nanya, kalau misalnya away kayak gitu kan rombongan, apalagi saya dengar kemarin pada saat yang ke Palembang tuh bisa sampai ratusan bus. Itu gimana cara untuk bisa yuk berangkat, yang pertama yuk berangkat yuk gitu. Terus yang kedua ya pasti dulu koordinasinya nggak segampang sekarang ya Kang ya. Kalau sekarang mah insya Allah semuanya lebih gampang. Kalau terus yang kedua pendanaan itu gimana bisa berangkat kayak gitu Kang? Kalau kenapa bisa sebanyak itu ya itu mah panggilan hati ya. Karena kan Persib udah jadi bukan hanya kebutuhan sekunder tapi udah kayak kebutuhan hidup aja gitu. Jadi banyak orang di Bandung dan di Jawa Barat itu menjadikan Persib itu sebagai kebutuhan utama. Jadi selain makan, tidur, kebutuhan utama lainnya Persib gitu. Ada banyak orang yang seperti itu. Jadi ketika ada, apalagi kemarin ke Palembang itu final, yang udah tergerak aja semua untuk hadir jalan. Pendanaannya ya pasti dari pribadi masing-masing ya. The power of udunan dan banyak juga kemarin mereka yang kemarin tuh waktu final itu yang jadi trending itu di Twitter itu pada jual-jual barang tuh. Iya benar. Pada jual-jual barang apa? Modal apa hashtagnya tuh modal Palembang atau apa saya lupa lah gitu. Jadi ada yang jual radio, ada yang jual apa gitu. Jadi arena marketplace untuk bisa berangkat gitu. Iya bener. Dulu Twitter ya trendingnya. Twitter dulu. Belum rame Instagram. Iya benar. Sampai segitunya ya Kang. Secinta itu ya. Secinta itu. Berarti kalau misalnya menjalani semua fase itu, berarti fase rusuhnya juga ikut dong Kang? Ikut dulu. Itu masih muda. Waktu itu gimana Kang? Ceritanya ikut rusuh tuh gimana? Iya banyak ya, maksudnya malu kalau Tapi ini sesuatu yang emang tidak bisa dikelah ya, maksudnya kayak ya itu mah kan fase kehidupan ya. Bener. Dalam kehidupan seseorang kan pasti di luar supporter juga kan pasti ada lagi masa bandelnya, masa baiknya, masa dewasanya gitu ya. Itu juga di supporter pun begitu gitu. Pasti. Nah kalau misalnya sekarang pada saat kita lagi nggak bisa nonton ya Kang ya, lalu apa yang bisa tetap dilakukan sebagai Viking Persib? Sekarang tuh kan banyak yang bikin nobar-nobar, walaupun nobar juga kan masih debatable ya. Ada yang secara aturan masih boleh atau enggak, itu kan tergantung pemerintahan daerah masing-masing. Cuman yang pasti walaupun di stadion tidak boleh nonton, Bobotoh mah pasti sehari-hari ngomongin Persib terus gitu. Walaupun nggak ada pertandingan di stadion pun ya sehari-hari di Twitter di mana pasti bahas Persib gitu. Pasti. Ya. Pasti. Kalau misalnya komunikasi sama pemain gitu ada Kang? Kalau saya kenal beberapa pemain cuman bukan tipe orang yang terlalu dekat dengan pemain sih. Jadi
biasa sebatas kenal dan sebatas ngobrol-ngobrol, cuman bukan yang menjadi berteman banget gitu, enggak gitu. Oke, kalau kayak gitu berarti bisa objektif ya, asik. Ya justru kan supporter harus gitu kan. Betul. Jangan terlalu, nggak boleh terlalu jauh tapi nggak boleh terlalu dekat juga gitu. Pada akhirnya kita selalu kita selalu bertanya sebenarnya dari sisi bondingnya itu seperti apa? Karena kan kalau misalnya kemarin kita juga diskusi sama Kang Yana dan juga Pak Heru, ya ketika ada sebuah kritik kepada pemain itu menurut mereka adalah sesuatu hal yang wajar pada akhirnya karena saking cintanya itu. Oke, kita jadinya paham ya. Cuma kadang-kadang kan sekarang kita tidak bisa filter karena memang sosial media sebebas itu ya. Betul. Ya. Jadi yang mana yang benar-benar cinta dan memberikan kritik untuk masukan, ada juga yang benar-benar yang lebih ke menjatuhkan. Nah, kalau kemarin saya nanya ke semuanya nih, kalau menurut Kang sendiri gimana sih akhirnya untuk sebagai key opinion leader ya, of course sebagai key opinion leader di community, ya gimana caranya untuk bisa menggiring, yuk dukung lah gitu. Kalau dari kalian sendiri, dari Akang gimana gitu? Ya itu kan sebenarnya bagian dari proses perkembangan zaman ya. Sebenarnya budaya kritik di Bandung itu yang paling kritis, supporter Bandung tuh terkenalnya paling kritis. Jadi di supporter kota-kota lain tuh kebanyakan memang supporternya tuh yang selalu mendukung, ibaratnya pakai kacamata kuda, nggak melihat kanan kiri, udah aku pendukung ini gitu. Kalau Persib tuh kritis gitu. Jadi kalau dulu suka ke stadion tuh banyak kritik-kritik di dalam stadion pun sudah terjadi gitu. Mengkritik pelatih, mengkritik pemain, main jelek di Surakan gitu, itu tuh udah wajar. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman kan beralih yang tadinya dari stadion, terus dulu ada rubrik-rubrik di koran-koran kayak Halo Halo Bandung gitu kan, isinya kritik juga kan. Selain dukungan ada kritik juga yang masih terkanalisasi di sana lah gitu. Nah, sekarang kan udah luas nih. Betul. Luas jadinya ya memang ya ini bagian dari perkembangan zaman yang kita tidak bisa tolak juga. Jadi sekarang mah gimana caranya pemain dan manajemen bisa memfilter itu secara baik aja gitu. Jadi nggak usah baper, nggak usah, kan banyak yang menjadikan kritik itu sebagai malah jadi tekanan kan, beban gitu. Jadi beban gitu. Nah itu yang harus dihindari, itu yang kayak gitu. Tapi kalau untuk menggiring supporter udah jangan kritik itu caranya harus A B C, ya susah lah, nggak bisa gitu. Satu kepala melihat ratusan juta kepala, jutaan ya kalau Persib itu udah jutaan nih kayaknya. Gitu. Orang TikToknya aja baru berapa lama udah tiba-tiba jutaan gitu kan. Kalau power of Persib tuh luar biasa sih kan, kalau saya bilang ya. Entah itu ke pemain, entah itu ke supporter, tapi kita tadi kan udah bridging juga kita ke sekarang nih Kang yang nggak bisa nonton, dan baru kemarin tuh sempat yang dari 2020 Liga 2020 sempat ada tapi benar-benar langsung di cut sampai dengan baru ada lagi di Menpora. Nah itu akhirnya ada lagi nih sepak bola cuma tidak bisa menonton kan waktu itu. Dan posisinya waktu itu tidak boleh ada yang benar-benar main di kandang. Nah itu di posisi saat itu berarti kan kalau nggak salah di tahun kemarin juga belum boleh nobar kan, atau udah mulai nobar-nobar? Kalau waktu awal-awal waktu PPKM-nya masih level ini kan masih strict ya. Kalau sekarang kemarin udah diturunin kan sudah lumayan banyak kelonggaran ya. Boleh aturan pemerintahnya kan misalnya harus berapa persen dari kapasitas yang gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau aturan dari liganya sebenarnya yang saya tahu memang dihimbau memang tidak mengadakan nobar, tapi kan ya untuk mengontrol jutaan supporter kan berat, jadi tinggal ke pemerintah daerah masing-masing aja aturannya seperti apa di daerah tersebut gitu. Oke, dan dari pemerintahnya sendiri atau dari manajemen atau semua yang berhubungan dengan Persib ya, terutama di sini, apakah ada komunikasi dengan petinggi-petinggi dari masing-masing komunitas untuk tetap menghimbau
entah jangan nobar atau jika pun nobar harus seperti apa regulasinya? Ada. Jadi memang dari mereka sih pasti ada himbauan untuk tidak nobar, klub pun demikian. Dan dari kita Viking juga sebenarnya menghimbau juga untuk tidak nobar ya. Dan secara resmi memang Viking tidak pernah menyelenggarakan nobar yang menyelenggarakan kan ya maksudnya distrik-distrik masing-masing itu tidak secara terpusat gitu kita menyelenggarakan nobar akbar gitu. Tapi kalau misalnya nobar akbar yang diadain Viking kayaknya nggak cukup tempat yang kecil deh Kang. Iya. Nah sekarang yang ada terjadi kan yang di tempat-tempat yang kecil-kecil yang bisa terpantau lah. Iya, gitu. Yang kayak di kafe-kafe, di resto-resto gitu ya. Tapi ya kalau misalnya nontonnya sendiri jujur ya, nontonnya sendiri ya teriak sendiri juga kayak asa yang kurang gitu. Iya. Teriak-teriak sendiri gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya kan ya. And then sekarang kalau misalnya saya harus ngomong yang sekarang Liga sekarang nih Kang, dari pada saat Liga 1 di Jabodetabek Bandung, seri 2 seri 3-nya di Jogja dan seri 4-nya di Bali. Pandangan Akang mengenai secara garis besar Liga yang sedang berjalan seperti apa? Ya ini kan diadakan seperti ini sebenarnya tujuannya kan untuk memantau atau untuk mengendalikan COVID ya, agar jangan sampai sepak bola ini menjadi klaster baru COVID gitu kan. Nah cuman yang terjadi kan seakan-akan gitu kayak kemarin di Bali gitu. Ini kan tujuannya sistem bubble itu kan supaya tidak ada ya di situ gitu tempatnya. Cuman yang terjadi ya namanya di Bali orang pasti nggak tahan untuk liburan gitu kan, nggak mungkin lah udah sampai Bali cuman diem terus di hotel latihan gitu ya, pasti ada keinginan untuk liburan, untuk pergi ke kafe atau dan sebagainya. Saya sendiri nggak bisa nyalahin pemain juga ya, walaupun ya memang sebagai pemain profesional harusnya mereka sadar akan itu. Cuman ya dari operatornya sendiri apa nggak kepikiran gitu kan, kok di Bali gitu. Alasan lainnya kan untuk meningkatkan pariwisata Bali. Betul. Tapi kan ya pariwisata Bali mah udah dengan banyak kunjungan pemerintah ke sana, udah terbantu juga lah, nggak usah ditambah lagi oleh sepak bola gitu. Oke, karena yang kita juga sebagai penonton ya, kita sebagai penonton tidak ada sebagai judgmental segala macam, tapi kita yang lihat pada saat seri 1 di Jabodetabek Bandung itu justru kan Jakarta juga kan tinggi ya pada saat itu. Lalu pindah ke Jogja, seri 2 dan seri 3, kita melihatnya masih yang bermain bola aja ya, masih aman gitu ya. Cuma yang kita sayangkan adalah wah kenapa pada saat di Bali naik sekali gitu, itu yang akhirnya disayangkan. Nah, ngomong-ngomong yang seri 1 nih Kang, tadi kan secara garis besar, ngomong-ngomong yang di seri 1 pada saat itu memang Persib kita akuin waktu itu tidak kalah ya. Cuma seri gitu. Seri 4 kali, menang 2 kali dan itu sedikit mengundang berbagai gejolak dari para pendukung. Nah pada saat itu pasti nyampe ke Akang juga kan, pasti nyampe, nggak mungkin nggak nyampe. Pada saat itu apa yang akhirnya Akang dan juga petinggi-petinggi Viking Persib yang dilakukan gitu? Ya jadi memang di Bandung tuh seperti yang saya katakan tadi, budaya kritisnya kan tinggi. Jadi di Bandung itu tidak cukup menang. Kadang-kadang menang aja masih di maki-maki gitu. Kalau mainnya jelek gitu kan. Jadi kalau di tim lain tuh yang penting menang lah gitu. Di Bandung tuh menang aja masih dikritik. Harus gitu. Juara. Harus menang, harus main bagus, harus juara gitu kan. Gak boleh ada kesalahan. Jadi ekspektasinya tinggi. Nah, dengan ekspektasi yang tinggi itu ditopang dengan koar-koar dari manajemen yang bahwa target kita juara dengan mendatangkan pemain-pemain yang kelas A lah, kalau aktris mah Hollywood lah semua gitu kan. Ya tentunya ekspektasi Bobotoh ya tinggi. Nah, melihat 6 pertandingan awal hanya menang 2 kali, itu pun menangnya dengan susah payah melawan tim-tim yang seharusnya ya bisa menang lebih dari margin 2 gitu kan, cuma lawan Persita sama saya lupa, Barito, itu pun tipis-tipis. Sisanya 4 seri semua. Nah ini kan Bobotoh langsung berpikir ini sebenarnya target juara tuh serius nggak sih gitu kan. Terus dengan materi pemain kayak gini, ini
kok mainnya kayak gini sih, kok hampir sama kayak tim-tim lain. Nah jadi itu yang membuat Bobotoh Gerah akhirnya ada demonstrasi kan yang terjadi. Nah itu sebenarnya yang melatar belakanginya gitu. Oke. Tapi waktu itu Akang posisi apakah turun untuk Saya melihat kondisi atau gimana? Iya, waktu itu ikut demo juga ke PT PBB. Oke. Nah, itu yang serunya tuh di situ ya. Temen-temen itu tuh Bandung gitu. Gitu. Tapi di seri kedua langsung naik sih. Waktu itu seri kedua Iya, langsung naik. kan 6 pertandingan sapu bersih, menang terus. Nah, sekarang tiba-tiba ini lagi Proporsi pemain kan kemarin lagi Iya. kurang ini ya, lagi bener-bener. Nanti kita bahas itu. Itu rame itu yang bahas itu. Nanti kita bahas juga. Nah, tapi mundur lagi nih Kang, agak mundur lagi yang pas final Menpora, Iya. yang pada akhirnya pada saat itu kok kurang beruntung lah Persib pada saat itu akhirnya menjadi juara 2, tapi akhirnya gejolak juga naik ya. Betul. Tapi itu ya, tapi balik lagi ya, kalau misalnya di 3 orang yang kita interview ini satu pemahaman Kang, yaitu pada akhirnya bentuk cinta sih, bentuk cinta kepada Persib yang mungkin ya ekspektasi mereka akhirnya sudah sangat tinggi karena mereka melihat juga ya, saya sih melihat pemain Persib tuh bintang semua Kang kayaknya. Betul. At least kalau misalnya masuk Persib tuh followers udah otomatis di atas berapa puluh ribu gitu. Ya kan, kayak langsung kayak endorse coming. Jadi memang masuk Persib itu nggak hanya cukup punya skill bagus, tapi harus juga ditopang dengan mental yang kuat. Karena Pasti. tekanannya tuh sangat beda. Banyak pemain-pemain yang di tim luar bagus masuk ke Persib tuh kurang karena ya itu tekanannya tinggi, dia nggak kuat menahan beban itu. Ketika dia pindah lagi bagus lagi gitu langsung kan. kayak jadi bintang lagi. Nah kalau menurut Akang sendiri sebenarnya hal tempaan mental juga bukannya seharusnya juga dikasih ke apa sih ibaratnya akademi Persib juga. Kan kita juga tidak memungkiri bahwa akademi Persib juga punya bibit-bibit yang sangat bagus gitu loh. Bukan cuma pemainnya doang, tapi pemain-pemain yang di akademi juga. Nah, apakah tempaan mental itu juga diterapkan kepada anak-anak yang akan dilahirkan? Harus dari sejak dini ya, karena kan ya mental itu kan terbentuknya memang dari sejak dini ya. Kalau dari sejak dini udah ditempa begitu, ya otomatis mereka udah terbiasa. Nah saat ini juga banyak pemain-pemain akademi yang ke Persib, ke senior, ya mentalnya ya jadi, kalau yang dari akademi biasanya mentalnya lebih baik sih menurut saya gitu. Contohnya? Ya kayak kemarin kan baru Kakang kan belum pernah dimainkan gitu kan. Debut tapi ternyata bagus, tapi banyak yang striker asing kayak kemarin dari luar dengan sederet kurikulum vitae yang mentereng tapi mainnya kayak gitu kan. Ya artinya kan ya sebenarnya mentalnya lebih bagus yang dari akademi gitu. Bisa dibilang sebenarnya boleh diadu lah. Boleh diadu untuk yang dilatih sama yang didatangkan dari luar juga sebenarnya mentalnya bukan berarti ya yang dari luar bagus diutamain terus yang dari luar, tapi yang dari dalam juga. Karena kan yang dari luar tuh mereka belum tahu kultur Persib itu seperti apa. Kalau dari akademi kan mereka kebanyakan sudah mengikuti lah gitu, karena di Bandung mengikuti kultur bola di Bandung seperti apa. Kalau dari luar kan mereka main di tim-tim lain merasanya seperti ini, ketika datang ke Persib mereka kadang shock gitu kan, kultur shock, oh ternyata gini gitu. Oke. Pemain yang paling eye catching di mata Kang Tobias siapa? Eye catchingnya prestasi. Indikatornya apa nih? Eye catchingnya tuh dari segi pada saat dia bermain juga sangat performnya bagus. Kita bilangnya bagus, benar-benar yang ya ibaratnya kalau saya sih simpelnya sering diliput gitu kan, pasti kan karena dia sering megang bola atau dari segi teknik umpan terimanya juga bagus, atau dari segi dia bikin gol juga cakep. Ada nggak sih yang eye catching menurut Kalau dari segi mental sih Haryono ya yang pasti. Kalau dari kengototan dan lain-lain daya juang Ferdinand Sinaga. Kalau kepemimpinan dan yang tadi keajaibannya ya
Firman Utina sama Konate. Konate. Pemain yang bisa masuk ke 4 klub besar. Persebaya, Arema dulu ya? Arema, Persebaya, Persija. Persija. Wow, itu yang menurut Akang eye catching. Kalau yang sekarang lagi main kan? Sekarang siapa ya? Iya, kalau dari kualitas memang nggak bisa dipungkiri yang kualitasnya paling terbaik ya saat ini Nick Kuipers sih. Okay. Karena ya levelnya level bukan Liga Indonesia sebenarnya ya. Memang beruntung lah Persib punya Nick Kuipers. Dan semoga semoga pertama nggak dilepas dulu sampai dengan kalau saya sih prinsipnya ya, yang lokal juga harus belajar dulu gitu dengan teknik-tekniknya. Dan sekarang lagi naik daun Teja sih, gila beberapa pertandingan kan. Savingnya mematikan semua. Cuma kemarin kebobolannya. Iya, cuman banget. Dari kebobolan 1 kan dia savingnya banyak banget. Bener-bener yang sampai Coach Luis aja sampai bener-bener pasang dedicate fits buat dia gitu. Kayak wow. Savingnya memang kalau misalnya kata pemain bola sih lagi waktunya. Lagi momentumnya. Jadi kadang-kadang kita diskusi juga sama misalnya yang punya lapisan 4, kiper punya lapisan 4. Ya selalu dibilang mungkin ini waktunya dia lagi naik. Ini mungkin waktunya saya lagi tidak naik. Ya itu emang wajar banget dan memang semuanya ada waktunya sih. Betul. Imade juga kan musim-musim sebelumnya ada kalanya dia lagi bintang banget. Begitupun dengan Dedi Nasir juga sama. Mungkin sekarang lagi Teja nih. Yang masih ditunggu Akil berarti. Itu lapisannya banyak banget soalnya kipernya Persib ya. Dan emang gokil semua sih, nggak ada yang nggak gokil. Jujur ya ini nggak ada yang nggak gokil. Dan emang semuanya humble sih. Alhamdulillah gitu. Oke, sekarang saya kasih tantangan Kang Tobias untuk bikin sebuah match alias dua tim yang akan bertanding. Yang satu adalah Persib Legend, yang satu adalah Persib sekarang. Top 11-nya siapa aja Kang? Top 11 Persib Legend, top 11 Persib zaman now. Persib sekarang tuh dari tahun berapa? Yang sekarang lagi aktif. Yang aktif bermain. Oke, siap ya? Oke. Persib Legend dari belakang. Kiper dulu. Ya. Kiper. Saya tambah deh dari pelatih sekarang. Jadi satu pelatih sama 11 top 11. Kepala pelatih sama top 11-nya. Oke. Pelatih ya dari Legend Jajang Nurjaman lah karena dia beberapa kali terlibat ketika Persib juara. Coach Janur. Kiper yang suka berantem tuh siapa sih? Aduh, bukan yang kemarin dibikin jersinya. Angkatan-angkatannya siapa nih Kang? Angkatan dulu. Alasnya. Samai. Kiper Samai karena wah gila itu mah. Back saya suka Dadang Hidayat, one man one club kan. Terus back kanan, back kiri. Ini stopper dulu. Oh, stopper dulu. Oke. Dadang Hidayat, Robi Darwis lah. Darwis. Back kiri Nandang Kurnaidi. Oh, Kang Nandang. Nandang Kurnaidi. Back kanan siapa ya? Back kanan. Siapa ya? Terus tiba-tiba ngeblank. Emang suka kayak gitu sih. Gelandang dulu ya. Gelandang bertahan yang udah nggak aktif siapa ya? Bertahan. Haryono masih aktif. Iya Kang, Haryono masih aktif. Gelandang ini dulu deh, Yaris Riyadi. Oke. Terus Ajat. Oke. Ajat kan suka ke gelandang juga. Terus bertahannya siapa ya? Moyana. Ini aja deh, Aceng Juanda deh. Aceng Juanda. Suka jadi ini olok-olok bobotoh tuh aja. Kenapa emang? Dia suka tahan Ceng, 5 menit deh Ceng. Gitu. Oh, suka dijailin ke dia. Terus Ajat ke depan aja deh, playmaker Kabanas aja. Kabanas.
Depan Ajat sama Hilton Moreira. Hilton Moreira. Hilton Moreira. Di kirinya 4-4-2 ya. Tadi udah berapa sih gelandangnya? Udah 2 ya. Udah kirinya siapa ya? Kiri ngeblank Salim kurang Salim Kalau nggak di ini deh, yang dulu pernah di Persib walaupun sekarang masih aktif. Boleh dimasukin maksudnya. Dulu pernah di Persib. Tapi sekarang masih aktif gitu, boleh dimasukin deh. Ya striker kalau boleh dimasukin masih aktif ya Gonzales lah ya. Dia kan legend lah Gonzales mah. Selalu mencetak gol. Terus striker Ferdinand Sinaga dan Gonzales. Kanannya saya suka si itu tuh siapa sih? Waktu zaman Jaya Hartono tuh kanannya siapa ya? Siswanto. Kirinya Gozali Siregar. Tipe-tipe ngotot terus ngebut lah gitu. Itu kalau tim itu dijadiin satu mau dinamain tim apa tuh? Tim apa ya? Persib Gacor Persib Gacor. Itu udah semua belum sih by the way? Bek kanan belum? Bek kanan. Bebas. Bek kanan siapa ya? Ingat, yang generasi sekarang bakal jadi satu tim sendiri. Kanan Lord Hand. Hand kan masih nanti main. buat tim sekarang. Siapa ya sebelum ini tuh siapa sih bek kanan tuh? Yang paling lama sih Gilang Angga sih ya. Gilang Angga deh. Oh iya, Gilang Angga berarti. Oke, sekarang yang Persib zaman now. Kiper ya Teja lah. Sekarang lagi naik daun. Back Nick Kuipers sama back Iqbal Nevo juga bagus sih sebenarnya. Waktu era Gomez tapi ya. Iqbal Nevo waktu era Gomez. Iya. Oh jadi pelatihnya siapa nih pelatihnya Mario Gomez. Mario Gomez. Oke. Kiri Ardi waktu era Gomez. Ardi Idrus. Kanan siapa ya yang masih aktif? Bagus. Kanan tuh bukannya Hand ya? Hand. Ya. Bayu Fikri sebelum Bang Haji, Supardi. Itu kan waktu zaman era juara ya. Iya, era juara. Bang Haji, terus tengah Haryono, gelandang bertahannya sama Konate. Terus kanan siapa ya? Kanan Hilton masih main gak sih? Hilton Moreira udah nggak di Indonesia. Kirinya Gozali saya suka, ngebret mainnya waktu zaman Gomez. Kanannya waktu zaman Gomez tuh siapa ya? Winger. Kanan kiri tuh? Febri ya. Febri itu angin-anginan cuman nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Febri tapi waktu zaman Gomez waktu lagi eling. Emang sekarang nggak eling? Sekarang kan kadang eling kadang enggak. Waktunya ngoper malah ngesut, waktunya ngesut malah ngoper gitu. Itu yang bikin gemes kalau nonton ya. Febri waktu kalau lagi eling Febri. Depan suka banget Jonathan Baumann waktu era Gomez sama Eze. King Eze. Udah itu gol mesin lah, 2 itu udah terbaik gitu. Punya tapi ada harapan kayak, aduh bisa nggak sih Eze balik lagi gitu? Ada nggak sih kadang kayak gitu? Sebenarnya kalau balik lagi pun belum tentu cocok Sebaik dengan kondisi tim saat ini. Iya Karena sih, kan pada juga. saat itu memang gaya tipe pelatihnya, tipe pemain-pemainnya memang udah dirancang, udah dengan Eze itu klop lah gitu. Oke. Kalau dengan pemain sekarang dan pelatih Robert, saya nggak yakin Eze masih bagus gitu. Kalau main di Persib gitu.
kliknya ya, clickable atau enggaknya ya. Kan kadang di bola tuh ada gitu-gitunya ya, ada cocok-cocokannya gitu. Oke, analisis Akang sebagai penonton untuk tim yang saat ini tuh seperti apa, Kang? Tim yang saat ini memang secara tren memang selalu berada di jalur juara. Artinya di klasemen tuh nggak pernah lepas dari 5 besar lah. Selalu masih dalam trik juara. Cuman entah kenapa kayak gregetnya, daya juang bertandingnya tuh kayak yang Ada yang masih kurang. kayak ada yang nggak tahu kurangnya di mana gitu. Beda sama era Gomez atau era waktu kita juara. Atau era yang pemain lokal semua itu tuh walaupun secara kualitas jauh tapi ya daya juangnya dan ininya tuh tinggi. Sekarang tuh yang kayak ada pemain dilukai misalnya temen-temennya banyak yang hare-hare gitu kan. Dulu mah udah bela semua atau apa gitu kan. Yang kayak gitu-gitunya kurang lah gitu. Oke, kalau misalnya dengan perjalanan sudah memasuki putaran kedua dan sudah tinggal kurang lebih 11 sampai 10 pertandingan lagi ya sampai dengan pertandingan terakhir. Optimis terhadap Persib di liga sekarang. Kayaknya banyak orang yang pesimis ya kalau melihat permainan. Kalau lihat dari permainan ya. Karena kita tuh selalu meraih hasil yang kalau meraih hasil kemenangan itu selalu dengan susah payah. Jadi nggak pernah dengan kemenangan yang meyakinkan gitu. Selalu kayak kemarin juga tiba-tiba kebobolan lagi terus di menit-menit akhir hampir kebobolan lagi. Selalu ada kayak gitu-gitunya gitu. Nah itu kan yang membuat khawatir ini bisa nggak nih konsisten sampai akhir gitu. Tapi kalau saya berpikiran kadang-kadang kalau main jelek gini tuh suka jadi juara gitu kan tiba-tiba gitu. Atau kalau lagi nggak ditonton menang. kalau lagi fokus nonton ya gitu. Terus diragukan tapi menang tapi dengan permainan buruk ujung-ujungnya malah juara lagi gitu kan. Jadi optimis atau enggak nih? Kalau sebagian besar pasti pesimis sih orang-orang. Cuman saya tuh nggak tahu kenapa kayak ada feeling lain juga nama juara tapi main goreng gitu. Oh gitu. Bisa gitu. Bisa. Berarti yang lainnya lebih buruk atau gimana kan? Ya kan buktinya kita kan main kapan sih bagus? Hanya bisa dihitung dengan jari lah di kompetisi sekarang. Terus hasil pun nggak meyakinkan gitu. Tapi tim lain pun begitu gitu. Tapi ada orang ngomong kalau tim manapun lawan Persib pasti effortnya lebih. Ya. Itu setuju nggak sih? Setuju. Itu benar cerita-cerita dari yang sudah mengalami pun begitu. Karena melihat Persib kan tim besar, tim yang legeg lah ibaratnya dengan kapital yang luar biasa dan ya mereka pasti punya semangat bagaimana caranya gue bisa ngalahin Persib gitu. Yang paling berasa ini kan pasti yang Liga 1 sekarang kan nonton ya. Pertandingan yang paling akhirnya terbaik Persib yang sudah berjalanin di liga ini yang pas lawan apa kan? Terbaik waktu lawan Bayangkara kayaknya keren. Yang akhirnya mengalahkan Bayangkara. Yang menang tuh. Cuma akhirnya dibalas ya. Ya itu kondisi pemain juga lagi pada belum gabung lagi waktu itu kan. Oke. Kalau misalnya tim yang akhirnya sekarang, kalau tadi kan pemain yang eye catch, sekarang kalau tim yang akhirnya sekarang di Liga 1 ini eye catch menurut Akang, tadinya tuh ya, tapi kok halus gitu, ada nggak Kang? Tim lain? Arema sama Persebaya. Dari segi kualitas pemain kan bukan yang bintang-bintang utama ya, maksudnya bukan grade A plus gitu, kayak Persib kan grade A plus lah, Mark Klok, terus Kuipers ini kan tiba-tiba tapi gini ya, siku sih. Persebaya juga kan banyak pemain-pemain muda. Itu yang menurut Akang akhirnya bisa membuat mereka naik gitu. Padahal di atas juga kan kalau nggak salah top 5 sekarang ya ada Bayangkara, Bali, Persib, Bayangkara, Bali, Persib, Bayangkara, Arema, Persib, Bali, Persebaya.
Itu berarti 5-5-nya menurut Kang gimana? Kalau Bali mah kan sama kayak Persib lah ya, grade A lah ya. Lili Pali, terus Spaso Jeffrey. Spaso yang udah terkenal lah. Jadi ya wajar lah di posisi itu. Nah, yang di luar dugaan kan sebenarnya Arema dan Persebaya kan. Ya, yang Bayangkara juga kan sama, grade A juga kan. Gitu. Azeh lagi di situ. Kalau Persebaya kan sebenarnya nggak diperhitungkan, Arema juga kan nggak diperhitungkan awalnya. Kok tiba-tiba bagus gitu. Kok Dan tiba-tiba PSIS sih. Ya benar, di PSIS. awal-awal kan punya PSIS, cuma sekarang PSIS-nya sama Persija lagi susul-susulan nih. Ya, karena mereka banyak terganggu, banyak pemain timnas, kayak pemain mudanya kan, Iya. banyak terganggu itu. Oke. Ngomong-ngomong, tadi dibahas tuh timnas bridging nih. AFF kemarin gimana Kang? Saya sih puas ya melihat penampilan dia. Jarang melihat performa Indonesia tuh di tahap seperti itu ya. Dari segi daya juang, dari segi ya gol-golnya juga kan dulu kalau nonton timnas Indonesia ya gol-gol standar gitu kan. Ini mah ada gol-gol yang melalui proses yang luar biasa gitu Iya, kan. tidak biasa gitu. Yang tidak biasa. Oke. Walaupun kita pernah runner up 6 kali, walaupun dibulinya kan ya runner up mulu, tapi runner up yang kemarin saya pribadi Puas. rasanya bagus aja gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, emang kita akui juga Thailand pada saat itu bagus gitu. Tapi dengan apa yang sudah dilakukan oleh timnas juga itu tidak jelek. Betul. Tidak jelek sama sekali dan bahkan bagus. Dan saya kalau diurutin dulu pada saat penyisian segala macam, jujur banyak skipnya Kang. Cuma pada saat semifinal, udah mulai perempat final, semifinal kok seru gitu. Apalagi yang pas perempat final sih. Yang semi sama Malaysia lawan Singapura. Oh iya, Singapura. Singapura itu kayaknya benar-benar kelihatan akhirnya anak muda juga bisa gitu. Gila sih itu. Kan kalau runner up sebelumnya ya memang kenapa nggak puas karena kualitas Thailand, kualitas Vietnam belum terlalu jauh di atas kita. Memang masih so-so lah. Kemarin kelihatan kan memang Thailand sudah kelihatan. Dan kita tuh bisa melawan mereka, apalagi yang keduanya 2-2 kan. Kalau yang pertama ya 4-0 gitu kan yang kalau 4-0 tuh menurut Akang ada pengaruh mental nggak sih pada saat Thailand kasih gol terus-terusan dan pada akhirnya mental itu kelihatan ada drop atau mereka tetap bisa go on sampai dengan akhir pada kalau kemarin sih lebih dari faktor kualitas ya, memang harus diakui Thailand memang kualitasnya jauh lah di atas kita. Ibaratnya mobil dengan berapa cc lawan mobil yang standar gitu kan, mau gimana juga gasnya susah, larinya kenceng banget buset gitu. Cuman yang menarik adalah semangat bertandingnya sih. Kalau dulu mungkin udah kalah 2-0, 3-0 tuh udah males-malesan. Kalau kemarin kan masih kayak wah terus sampai menit akhir gitu. Yang paling eye catching pemain timnas kemarin menurut Akang siapa? Asnawi, terus Witan, Ricky Kambuaya. Dan itu siapa? Back kiri PSIS. Oh itu Arhan, Kambuaya, coba lagi Witan sama satu lagi Asnawi sama Dewangga. 2 dari PSIS, 1 dari Persebaya, 1 di Korea, 1 lagi di Liga Polandia ya. Oke. Nah terus menurut Akang gimana dengan ketidakikutsertaan kita di AFF U23 ini kan? Ya agak apa sih sebutnya, kontradiktif. Di satu sisi liga masih dipaksakan jalan tapi di satu sisi timnas berhenti karena alasannya COVID. Padahal kalau alasan COVID ya sama-sama dua-duanya ada COVID, harusnya kebijakannya sama dong. Kalau ini jalan ya ini jalan, kalau ini enggak ya ini enggak. Iya gitu. betul. Ini tuh ini jalan ini enggak, bedanya di mana gitu kan? Lo satu naungan ya, satu payung semuanya. Oke, kalau misalnya saya baca statusnya sih ya pada akhirnya semuanya lebih kepada justice about humanity sama kemanusiaan sama kesehatan lah. Cuma kita sebagai penonton, saya sih ya wes kalau emang itu yang terbaik ya nggak apa-apa. Cuma
just make sure it is the best for all gitu. Jangan it is the best for cuma beberapa orang doang, tapi yang lain juga yang dirugikan. Iya, kalau memang pendekatannya mau humanity, mau kesehatan ya harusnya di liga pun begitu kan. Kok di sini pendekatannya itu, di sini pendekatannya beda gitu. Sini beda. Gitu. Oke, harapannya buat liga yang sisa-sisa liga ini maunya gimana Kang? Kalau dari sisi kita sebagai penonton. Ya harapannya karena masih ada 10-11 pertandingan lagi, apa yang kemarin menjadi sorotan diperbaiki, kualitas wasit. Beberapa kali kan banyak viral tuh yang posisi offside di offside-in, posisi nggak offside yang gitu-gitulah. Lalu ya ini masalah kebijakan ini, kebijakannya tuh harus berkesinambungan dan harus konsisten. Ini kan kemarin aturannya sekian pemain nggak boleh kurang pemain, ini kurang dari ditunda, itu nggak boleh main. Tapi ternyata ada yang kemarin Madura lawan apa tuh Persela ya? Persela. Cuman 2 cadangannya, ada yang cuman 3, itu pun kiper 2-nya jadi dimainin. Jadi sebenarnya kebijakannya kan nggak boleh bergonta-ganti kan demi kepastian liga dan sebagainya. Gitu. Takutnya dipandang kok pelin-pelan juga kali. Oke, kalau misalnya masalah place atau tempat, mau menurut Akang sendiri sebagai penonton, teruslah balik ke Jakarta atau stay di Bali sampai akhir? Kalau tempat sih menurut saya, mengingat COVID ini lagi tinggi, lagi menaik, ya kalau bisa ya jangan di Bali, karena di Bali itu kan tempat pertemuan berbagai wisatawan ya, dari berbagai daerah datang ke sana, dan orang yang sudah sampai sana ya pasti nggak tahan pengen main. Pemain bola juga ada aturan tim, ya pasti adalah nakal-nakalnya gitu, keluar apa udah di Bali gitu kan. Ya jadi ya kalau bisa untuk mencegah itu, untuk meminimalisir resiko-resiko itu, ya dipindah aja ke tempat-tempat yang apa nggak terlalu wisatanya terlalu heboh gitu. Contohnya kalau Akang punya saran kemana Kang? Saran sih kayak Jawa Timur oke ya. Di sana banyak stadion, banyak tim juga. Kasihan juga kan Jawa Timur belum kebagian kan. Oke. Tapi sebenarnya tuh seharusnya seri 3 di situ kan Kang? Iya makanya. Cuma kan ada insiden aja kali ya, jadi nggak jadi di situ. Jawa Timur kan stadion banyak. Terus tim-tim yang domisili di sana pun banyak, sehingga mereka juga kan nggak terlalu harus ada kos tinggi lah gitu. Jawa Timur ya berarti ya? Jawa Timur for last season. For last series. Kalau enggak ya balik ke Jogja. Balik ke Bandung boleh nggak? Kalau ke Bandung enak di kita nih. Nah, seri terakhir di Jawa Barat biar bisa selebrasi. Mau menang. Betul. Oke, itu harapan buat secara universal. Tapi kalau harapan buat Persib? Harapan buat Persib ya tentunya lebih bisa mendengar kritik-kritik Bobotoh, dan jangan jadikan kritik Bobotoh ini sebagai beban, tapi jadikan sebagai tambahan energi dan motivasi untuk bermain lebih baik lagi dan bisa meraih hasil maksimal, dan insya Allah mudah-mudahan juara. Amin. Gitu. Amin ya rabbal amin. Udah lama nih nggak juara ya sih. Bos harus nunggu 19 tahun, lama banget tuh. Saya udah keburu tua nanti. Oke, Kang Tobias, thank you banget. Hatur nuhun pisan sudah bersedia hadir di Bibit Bincang-Bincang Tiento. Asik, ini segmen baru dari kita. Jadi semoga sehat selalu. Amin. Dan juga di Vikingnya juga jaya terus. Maksudnya untuk semua Viking, Persib, dan juga Bobotoh juga semuanya bisa tetap mendukung siapapun yang ada di dalam Persib sih. Amin. Karena prinsipnya ya kita kalau misalnya kita balik lagi ke awal, kita pendukung ya, kita kembali ke tanahnya itu, kita kembali menginjak tanah, ya kita pendukung. Nah gimana caranya kita mendukung siapapun yang ada di dalamnya, kalau prinsip saya seperti itu. Thank you banget sekali lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Ketemu lagi di next video di Bibit Bincang-Bincang Tiento. Sampai jumpa.